Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufiknya kita di sini kembali bersama-sama belajar agama, menuntut ilmu din. Kita berharap dari aktivitas kita ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan merahmati kita semua. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas lanjutan dari sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kita masih membahas tentang rukun iman yang keempat, yakni beriman kepada para Nabi dan Rasul. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari para Nabi dan Rasul. Sifat yang pertama sudah kita bahas bahwa para Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin atau malaikat, dan Nabi dan Rasul bukan Tuhan, bukan ilah, bukan Rob, ya, artinya tidak diibadahi. Yang hanya yang berhak mendapatkan ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sekarang tentang sifat yang kedua dari sifat Nabi dan Rasul, yakni adalah ar-rujulah. Maknanya adalah laki-laki. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi atau rasul melainkan laki-laki atau dari kalangan laki-laki, bukan perempuan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat yang ke-43, ya. Ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan mereka adalah rijal. Mereka itu adalah laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikir apabila kalian tidak mengetahui. Ini akidah kita tentang para nabi dan rasul, bahwa mereka, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, ya, dan dari kalangan laki-laki, bukan perempuan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi dan rasul dari kalangan perempuan atau wanita, ya. Orang-orang kafir pun yakni berkata seperti di dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat ke-25, in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Lihat, nabi yang Allah utus, rasul yang Allah utus, mereka katakan apa? Mereka katakan in huwa illa rajul, ya, dia tidak lain hanya laki-laki yang ada penyakit gilanya. Na'udzubillah. Lihat, orang kafir membantah Rasul Allah. Kemudian juga perkataan orang-orang kafir, ya, yang Allah abadikan dalam surah Al-Mu'minun, juga ayat yang ke-38 di sini, ya. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dia tidaklah
melainkan seorang laki-laki yang mengada-ada kebohongan atas nama Allah, dan kita tidak beriman kepadanya. Waliyadzubillah. Kemudian juga tentang perkataan orang kafir, Allah abadikan di surat Saba ayat 43 bahwa para rasul itu laki-laki atau nabi dan rasul laki-laki. Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, qalu, mereka berkata, ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Ini tidak lain melainkan seorang laki-laki yang ingin menghalangi kalian, ya, dari apa yang disembah oleh nenek moyang kalian, ya, oleh kakek moyang atau nenek moyang kalian. Dan ayat-ayat ini jelas menerangkan pada kita bahwa para nabi dan rasul itu dari kalangan laki-laki, ya, dan ini yang diyakini oleh kita, dan ini adalah akidah kita kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus laki-laki, bukan mengutus perempuan, ya. Nabi itu adalah dari kalangan laki-laki. Baik. Kemudian ulama berkata bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan nikmat kenabian kepada sebagian wanita, ya. Kata mereka ada, ya, nabi dari kalangan wanita seperti Maryam dan ibunya Musa, ya, Maryam dan ibunya Musa alaihi assalam. Mereka berdalil dengan beberapa ayat Allah. Yang pertama, ya, surat Al-Qasas ayat 7, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibu Musa. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kami wahyukan kepada ibunya Musa, ya, an ardi'ih, hendaknya anti menyusui Musa, ya. Kemudian di antara dalil yang mereka pakai adalah surat Maryam ayat 17 sampai 19. Allah berfirman tentang Maryam, ya, dan tentang Jibril yang Allah utus kepada Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami mengutus kepada Maryam malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia yang sempurna. Kemudian Maryam berkata sebagaimana firman Allah, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Ya. Ini percakapan antara Maryam dengan Jibril alaihi salam, dan mereka sebagian ulama menggunakan dalil ini bahwa ini merupakan apa? Dalil, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari kalangan wanita, mengutus nabi atau rasul dari kalangan wanita. Kemudian di antara dalil yang mereka gunakan juga adalah bahwa para malaikat itu mengajak bicara kepada Maryam. Ya, mereka berkata, ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilih engkau, telah mensucikan engkau dan memilih engkau di atas seluruh wanita alam semesta. Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala, ya, memilih Maryam, dan ini merupakan apa? Merupakan dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada di antara
wanita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, seperti apa yang Allah wahyukan kepada Maryam, ya, dan apa yang Allah wahyukan kepada ibunya Musa. Nah, Allah memilih Maryam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ibu Musa. Tentunya pendapat ini tertolak. Pendapat ini tidak benar. Ya, ada 4 bantahan. Ya. Bantahan yang pertama, anna Allah azza wa jalla dzakara fi kitabihil karim annahu subhanahu wa ta'ala hasara an-nubuwwata war risalata fi rijal. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an yang mulia membatasi kenabian dan risalah itu hanya untuk laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang melainkan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, ya. Kemudian yang kedua, ya, bantahan yang kedua, ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, annalah wahya alladhi waqa'a li ummi Musa wa ghairiha kana ilhaman aw manaman, wa hadha yaqa'u li ghairil anbiya'i war rasul. Bahwa wahyu, ya, arti wahyu yang terjadi pada ibunya Nabi Musa dan selain beliau adalah bentuknya ilham atau bentuknya mimpi, dan ini terjadi kepada selain para nabi dan rasul, ya. Bahkan ini juga terjadi pada Nahl, ya, artinya lebah. Allah pun menggunakan lafaz wahyu. Antum bisa lihat di surat An-Nahl, maaf nomornya sangat kecil sekali, di surat An-Nahl ayat yang ke-68. An-Nahl ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Lihat di sini, wa auha rabbuka ila an-nahl, ya, syahidnya, dan Rabbmu mewahyukan kepada nahl, yakni kepada lebah. Allah gunakan kalimat wahyu, ya, tetapi kita tidak katakan bahwa lebah itu sebagai nabi, ya. Sebagaimana ketika Allah berfirman tentang wahyu, ucapan wahyu kepada ibunya Musa, wa auhayna ila ummi Musa, ya, wahyu di sini adalah ilham, ya, dan tidak menunjukkan bahwa ibunya Musa adalah seorang nabi atau utusan atau rasul. Kemudian yang ketiga, bantahan yang ketiga, ikhwati fillah, adalah wa amma istidlaluhum bi mukhatabatil malaikati li ba'dhi an-nisa fa hadha qad yaqa'u li ghairil anbiya'i war rusul. Istidlal mereka, pendalilan mereka dengan mukhatabahnya para malaikat kepada sebagian wanita, yakni sebagian malaikat mengajak bicara kepada sebagian wanita, ya. Ini merupakan hal yang juga terkadang terjadi pada selain nabi dan rasul, ya. Para malaikat bisa berbicara kepada selain nabi dan rasul, ya, sebagaimana kepada nabi dan rasul, ya. Tetapi ketika kepada selain nabi dan rasul bukan menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi atau seorang rasul. Apa dalilnya bahwa para malaikat bisa berbicara dengan manusia biasa? Dalilnya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 2567. 2567, Allah Subhanahu dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwa ada seseorang yang mengunjungi saudaranya, ya, atau kawannya di desa yang lain, ya, atau di kota lain.
fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ya di jalan orang tersebut. Malaikat itu mengawasi laki-laki tersebut ya yang mengunjungi saudaranya. Falamma ata alaihi, maka ketika ia mendatanginya, malaikat bertanya, aina turid? Kamu hendak kemana? Kemudian orang itu berkata, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin bertemu dengan saudaraku di desa ini. Ya. Malaikat bertanya, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah ada kesenangan atau kenikmatan yang kau peroleh darinya? Dia berkata, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Tidak. Hanya saja aku mencintai dia karena Allah azza wa jal. Kemudian malaikat itu berkata, fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ya, utusan Allah yang Allah utus kepadamu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya. Ya. Perhatikan di sini ya, bahwa malaikat ya itu mengajak bicara kepada selain Nabi dan Rasul. Di sini orang biasa tapi yang orang soleh, subhanallah ya, orang soleh. Dan di sini menunjukkan keutamaan dari berkawan, menziarahi kawan karena Allah Subhanahu wa taala, berteman karena Allah ya, bukan karena apa-apa, bukan karena harta, bukan karena pangkat ya, bukan karena apa-apa. Kemudian dia cinta kepada kawannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan ghayra anni ahbabtuhu fillah. Mencinta karena Allah, kemudian mengunjungi kawan di desa lain atau di kota lain, ini akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syahidnya, ya. Kemudian ada juga hadis yang ada di Bukhari nomor 3464 dan Muslim nomor 2964 ya, tentang malaikat yang berbicara kepada orang yang punya penyakit abros ya, baros, kemudian yang botak, kemudian yang buta ya, yang kisahnya sangat ma'ruf dan masyhur tentang itu, dan malaikat menjadi bicara. Baik. Kemudian yang keempat ya, bantahan dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu bisa dari kalangan perempuan. Yang keempat adalah wa amma istidlaluhum bi anna Allah istafa Maryam faqad akhbarana Allah fi kitabih bi annahu istafa akharina min ghairil anbiya. Adapun pendalilan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam, Allah menghabarkan dalam kitabnya bahwa Allah telah memilih yang lainnya pula dari selain para nabi. Allah berfirman di surat Fatir ayat 32, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lihat. Jadi Allah memilih ya dari hamba-hamba Allah selain Nabi dan Rasul. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, ada yang sedang, wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang bergegas kepada kebaikan. Ya. Jadi ada yang Allah pilih dari selain Nabi dan Rasul, sebagaimana Allah juga memilih keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran ya, di atas alam semesta. Ya. Dan di antara mereka tentunya ada yang bukan menjadi nabi ya. Allah berfirman, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sesungguhnya Allah mengutus, sesungguhnya Allah memilih keluarga Adam, Allah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.